Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Pratama. NIM 2220501081, kelas 2251C. Dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Dr. Haja Titi Hasmawati MSI. Di sini saya akan menganalisis video antara Husein Basyaban dengan Zainab Zuraida dengan tema dakwah lewat TikTok. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, serta memiliki sifat yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena memiliki 3 kebutuhan. Yang pertama, afeksi. Afeksi adalah hubungan saling memberikan atau kasih sayang. Dalam dialognya, Zainab Zuraida memberikan kasih sayangnya dengan memuji dan menyapa Husein. Berikut cuplikannya. Nah, untuk hari ini kita berjumpa dengan orang yang spesial. Yuk kita sapa dan kita langsung berkenalan siapa beliau. Muda, keren, kreatif, dan tentunya inovatif. Assalamualaikum, Mas Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kabar baik dan Ya. sehat. Selanjutnya, inklusif. Inklusif adalah keinginan menjadi orang lain. Misalkan komunikator menjadi bagian dari komunikan, ataupun komunikan yang menjadi bagian dari orang lain. Inklusif seperti dalam video Zainab Zuraida tertarik dengan asal-usul Husein sehingga menciptakan feedback berupa reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Berikut cuplikannya. Dari mana sih asalnya, Husein? Saya itu orang Bilapora, Socah. Saya itu ya jujur, ketika saya udah ngejelasin ya di depan netizen, di depan banyak orang, kalau saya itu orang Madura, gak ada yang percaya. Kenapa? Ya gak tahu, katanya gayanya gak ada Madura-Maduranya. Udah kota begitu maksudnya? Padahal kayaknya enggak, saya dari kecil, benar-benar dari kecil. Saya pindah dari dulu lahir di Mekah, numpang lahir doang sampai umur 5,5 tahun. Akhirnya tinggal di Bilapora, benar-benar di Bilapora, hidup di desa, mainnya. Yang ketiga yaitu kontrol. Kontrol adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Maksudnya di sini adalah komunikator menggunakan bahasa yang sopan sehingga komunikan nyaman dalam berkomunikasi dan obrolan dapat selesai sampai akhir. Kontrol yang dilakukan Zainab menggunakan kata maaf ketika bertanya yang sedikit sensitif tentang maraknya pacaran di kalangan anak muda, dan Husein menjawab oke, yang mengartikan ia nyaman sehingga pertanyaan dijawab sampai akhir. Husein, maaf ya ini ya, saya bertanyanya agak sensitif. Aman. Juga memahami tentang menjalankan pacaran yang pada umumnya anak-anak muda biasanya melakukan. Asik. Sensitif nih. Iya. Maaf ya, boleh. Oke. Dalam komunikasi interpersonal ada namanya konsep diri. Di dalam dialognya Bu Zainab dengan Husein. Di sini Husein memandang Bu Zainab dari penilaian upper karena kita lihat Bu Zainab mempunyai wawasan dan kemampuan dalam berkomunikasi. Sebaliknya, Bu Zainab memandang Husein secara positif melalui skrip identitas, di mana Ibu Zainab kagum kepada Husein yang menjadi konten kreator yang dapat mengedukasi. Saya sangat kagum, dan pada saat diberitakan anak yang pernah berjumpa dengan saya itu adalah seorang konten kreator dan tidak dalam bentuk hiburan yang bentuk yang lain, tapi mengedukasi dan memberikan pencerahan dengan dakwah. Nah, ini kan jarang. Dia kalangan anak-anak muda kan hampir terbilang jarang. Sehingga menurut Jendela Jauhari, posisi komunikasi mereka berada di posisi aman. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara Zainab
dan Husain itu telah mencapai tahap itu karena Zainab memandang Husain positif, begitupun sebaliknya. Anggota. Nah, terus siapa namanya Bu Zainab itu kebetulan hadir di sana buat kasih pencerahan gitu bahasanya. Nah, pas kebetulan lagi ada di sana, saya masih peserta sebelum saya akhirnya mengundurkan diri. Karena sibuk ya? Karena ada kesibukan lain, tabrakan sama waktu lain gitu. Cies. Gitu. Waktu SMA kelas 12 aja udah sibuk ya? Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk. Kemudian saya akan menganalisis komunikasi nonverbal. Yang pertama, semiotika. Semiotika adalah tanda-tanda atau simbol. Dengan melihat tanda-tanda atau simbol, kita dapat mengetahui sesuatu. Nah, dalam semiotika ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada denotasi, yang kedua konotasi, dan yang ketiga ada mitos. Mari kita analisis dalam video berikut. Nah, di sini bisa kita lihat Husain memakai kain sarung, yang mana kain sarung adalah denotasi dalam semiotika. Konotasinya adalah orang yang alim atau orang yang baik, itu bisa disebut sebagai dai atau ulama. Sehingga mitosnya adalah Husain Basyaban mempunyai kemampuan atau pemahaman dalam ilmu agama. Tipe-tipe komunikasi nonverbal yang terjadi antara Bu Zainab dengan Husain terdapat kinesis, yaitu posisi ataupun gerak tubuh ataupun wajah di mana kita lihat Bu Zainab tertawa, sebaliknya dengan Husain pun tertawa. Ini menandakan bahwa Bu Zainab dengan Husain sedang mengalami rasa bahagia ataupun senang dan menggambarkan keceriaan di keduanya. Berarti sama aja jawabannya nggak boleh. Enggak, Tadi kalau kan saya- permisi. Iya, gak apa-apa. Terus Begitulah. tapi kalau saya pernahnya itu Selanjutnya itu ada ciri-ciri komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu selektif dan sistematis, di mana komunikasi yang terjadi tidak sembarangan bisa terjadinya. Komunikasi tersebut dikarenakan memiliki 3 kebutuhan, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, di mana Bu Zainab dan Husain memiliki 3 kebutuhan yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Kemudian individual, berarti satu komunikator dan satu komunikan. Di sini sama-sama kita lihat di video tersebut Bu Zainab menjadi komunikator sedangkan Husain menjadi komunikan. Kemudian selanjutnya pengetahuan personal, yaitu harus mengetahui lawan bicaranya. Di sini Husain dan Bu Zainab sudah saling mengenal satu sama lain, dalam artian satu sama lain, di mana Husain menceritakan bahwa Bu Zainab pernah mengisi di sekolahnya dahulu. kita sudah berjumpa, tidak hanya di pertemuan Zezura Podcast kali ini kan? Iya. Dulu saya pernah berjumpa sama Husain di mana? Jadi waktu itu tuh ada kadarkum. Nah, Waktu saya kelas 12 itu kadarkum kayak ngafalin pasal-pasal hukum dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir ialah model komunikasi yang dipakai Ibu Zainab dengan Husain, yaitu model interaktif, di mana Ibu Zainab sebagai komunikator dalam pengolahan pesannya itu menginginkan Husain untuk aktif dan merespon apa yang disampaikan oleh komunikator. Baik, terima kasih telah menonton. Itu saja analisis dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.